Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayatul Umi, NIM 222021005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai seorang kontrak daftar, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Jawabannya adalah kontrak syariah atau akad syariah adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Kontrak ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan bisnis dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai seorang drafter kontrak, dalam menyusun sebuah kontrak termasuk kontrak syariah, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar kontrak tersebut sah secara hukum, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama dalam kontrak syariah: yang pertama, larangan riba atau bunga; yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian; dan yang ketiga, larangan maisir atau perjudian. Asas-asas yang melandasi perjanjian akad atau kontrak syariah: asas kebebasan berkontrak atau mabda' hurriyah al-ta'aqud. Dengan asas kebebasan berkontrak, maka tidak ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun, sehingga akan memberikan implikasi hukum terhadap legalitas akad yang telah dibuat bila mana ada unsur-unsur paksaan, tekanan, dan lain sebagainya, dan dapat dianggap tidak sah atau batal. Yang kedua, asas persamaan hukum atau kesetaraan atau al-musawah. Dengan asas ini memberikan penjelasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, asas kerelaan atau konsensualisme ar-ridho. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Selanjutnya, asas kejujuran dan kebenaran atau as-siddiq. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan. Di samping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan di antara pihak yang melakukan kontrak perjanjian. Selanjutnya, asas janji itu mengikat. Janji itu mengikat, yang dimaksud adalah suatu kontrak yang dibuat secara syah oleh pihak, mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Yang terakhir yaitu asas tertulis atau al-kitabah. Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah di mana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan dalam melaksanakan kontrak, maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Syarat-syarat perjanjian atau akad atau kontrak syariah: pertama, adanya ijab dan qabul. Kedua adalah kehalalan isi akad atau perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah kesesuaian akad perjanjian atau kontrak dengan prinsip syariah. Yang keempat, hubungan pihak bank dan nasabah didasari dengan budi pekerti yang luhur. Yang keenam adalah kesepakatan para pihak. Yang ketujuh adalah asas fakta sunt servanda, artinya adalah para pihak harus melaksanakan dan mematuhi kontrak atau akad yang telah dibuatnya. Asas ini merupakan pilar penopang bagi motivasi para pihak bagi kesediaannya untuk membuat perjanjian di antara mereka. Kedelapan adalah beban risiko dalam hubungan muamalah. Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, semua pihak memikul risiko. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespon persoalan ini.
Jawabannya yaitu mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh seorang kontrak drafter dalam menangani perselisihan kontrak bisnis ini, yaitu yang pertama dengan cara telaah dan klarifikasi klausul yang diperselisihkan, membaca dan memahami kontrak secara menyeluruh, kemudian identifikasi ambiguitas dan ketidakjelasan. Setelah itu, analisis maksud para pihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu telusuri dokumen pendukung seperti notulen rapat, korespondensi, atau negosiasi awal yang dapat membantu memahami niat asli para pihak. Kemudian rujukan hukum dan praktik bisnis, gunakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku, misalnya hukum perdata, hukum dagang, atau hukum syariah jika relevan. Selanjutnya, nomor 2 itu fasilitasi, komunikasi, dan negosiasi antara para pihak. Menjadi mediator netral, mengedepankan pendekatan antara kedua belah pihak, menggunakan teknik negosiasi efektif. Nomor 3, gunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Memeriksa klausul penyelesaian sengketa, kemudian mendorong penyelesaian alternatif, dan jika tidak ada klausul, buat kesepakatan bersama. Nomor 4, berikan pendapat hukum dan saran perbaikan kontrak dengan cara menganalisis hukum atas klausul yang diperselisihkan, kemudian saran revisi atau adendum. Setelah itu mencegah perselisihan di masa depan. Nomor 5 yaitu dokumentasikan semua proses penyelesaian. Catat semua diskusi dan kesepakatan dan kemudian disimpan bukti komunikasinya. Setelah itu, nomor 6, jika sengketa tidak teratasi, persiapan langkah litigasi, persiapan dokumen hukum, konsultasi dengan pihak legal atau pengacara. Kesimpulannya yaitu sebagai kontrak drafter berperan sangat strategis dalam menyelesaikan perselisihan kontrak dengan melakukan analisis mendalam, memfasilitasi komunikasi, menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, memberikan pendapat hukum yang jelas, serta mendokumentasikan proses secara rapi. Dapat membantu para pihak menyelesaikan konflik secara damai dan efektif. Jika upaya damai gagal, juga harus siap membantu persiapan langkah hukum berikutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jawabannya, governing law atau choice of law adalah ketentuan dalam kontrak internasional yang menentukan sistem hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. Ini menentukan aturan main yang mengatur hubungan kontraktual para pihak. Contoh, sebuah perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang dapat menyepakati bahwa kontrak mereka akan diatur berdasarkan hukum Singapura, meskipun kedua pihak tidak berdomisili di Singapura. Pemahaman tentang choice of forum atau forum selection clause adalah ketentuan yang menentukan
pengadilan atau tribunal mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Ini menetapkan tempat di mana sengketa akan diselesaikan. Choice of forum bisa berupa yang pertama yaitu pengadilan nasional tertentu, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, arbitrase internasional, misalnya Singapore International Arbitration Center. Selanjutnya, bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Mengapa governing law dan choice of forum penting dalam kontrak internasional? Karena dalam kepastian hukum menghilangkan ambiguitas tentang hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak untuk memprediksi bagaimana ketentuan kontrak akan ditafsirkan. Dan selanjutnya, efisiensi penyelesaian sengketa, menghindari pertarungan yurisdiksi yang berlarut-larut, mencegah proses paralel di beberapa negara yang berbeda, menghemat waktu dan biaya jika terjadi sengketa. Selanjutnya, dalam netralitas, memungkinkan para pihak memilih sistem hukum dan forum yang netral, mengurangi kekhawatiran tentang bias home court advantage. Selanjutnya, keahlian hukum. Dalam keahlian hukum ini memilih sistem hukum yang lebih berkembang atau cocok untuk transaksi tertentu, memilih forum yang memiliki keahlian dalam menangani transaksi sejenis. Dalam prediktabilitas hasil, memungkinkan para pihak dan penasihat hukum mereka untuk lebih memahami resiko hukum, menyediakan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak. Dalam penegakan putusan, memfasilitasi pengakuan dan penegakan putusan di berbagai yurisdiksi, khususnya penting saat memilih arbitrase internasional yang didukung oleh Konvensi New York. Kemudian, perlindungan dari sistem hukum yang kurang dikenal, menghindari sistem hukum yang mungkin tidak sesuai dengan jenis transaksi, melindungi dari sistem hukum dengan independensi peradilan yang dipertanyakan, menyeimbangkan posisi tawar, memungkinkan negosiasi yang adil tentang kondisi penyelesaian sengketa, memberi kesempatan untuk kompromi, misalnya hukum dari negara pihak pertama tetapi forum di negara pihak kedua. Selanjutnya yaitu tanpa kesepakatan tentang governing law dan choice of forum, kontrak internasional bisa menghadapi ketidakpastian besar, proses yang berlarut-larut, dan potensi hasil yang tidak terduga jika terjadi sengketa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.